Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu 12 Maret tahun 2023 terjadi sebuah kegaduhan di rumah kepala desa Salamun Nasir. Tak lama berselang sang istri mendapatkan suaminya dalam keadaan sesak nafas, lemas dan terjatuh. Di dekatnya Suhendi yang dikenalnya sebagai mantri di desa itu tampak kebingungan dan segera meminta tolong beberapa warga untuk membawa suaminya ke puskesmas, lanjut ke rumah sakit. Tetapi sayang, nyawa sang suami tidak tertolong. Suhendi yang dikenal sebagai mantri desa yang ramah, ringan tangan untuk menolong dan murah hati, dinyatakan sebagai pelakunya. Dia melakukan penghabisan nyawa dengan jarum suntik. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Sebelum lanjut, silakan tekan tombol skirsepnya dulu. Di sebuah desa kecil Banten, tepatnya di Curogong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, hidup seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati warganya, bernama Salamun Nasir. Salamun Nasir dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan taat beragama. Ia menyandang gelar Sarjana Pendidikan Islam SPDI, dikenal karena sikap santun serta kedekatannya dengan masyarakat. Warga mengenalnya sebagai sosok ramah, rendah hati, dan selalu siap membantu siapapun yang datang kepadanya. Pada tahun 2021, kepercayaan warga mengantarkannya menjadi kepala desa Curogong dalam pemilihan kepala desa serentak. Sebelumnya, ia telah menjabat sebagai sekretaris desa, sebagai posisi yang turut membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang layak dipercaya. Bagi Salamun Nasir, memimpin bukanlah semata soal jabatan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Di usia yang baru menginjak 40 tahun, Salamun Nasir menunjukkan komitmennya melalui berbagai program kemasyarakatan. Ia secara rutin mengadakan pengajian bulanan, menjalin komunikasi intensif dengan warga, dan selalu hadir dalam kegiatan sosial desa, termasuk posyandu, yang menjadi bagian penting dalam kisah hidupnya kelak. Dia tinggal bersama keluarga kecilnya di sebuah rumah sederhana di desa. Meski tidak banyak informasi tentang istri atau anak-anaknya yang diketahui publik, warga menyadari betul bahwa Salamun Nasir adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya. Di waktu luang, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau menyusuri pelosok desa untuk meninjau langsung kehidupan warga. Namun tak ada satupun yang menduga bahwa kehidupan Salamun Nasir akan berakhir secara tragis. Pada tanggal 12 Maret 2018, suasana desa yang biasanya damai berubah menjadi terguncang. Salamun Nasir ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian dinyatakan tidak tertolong. Kejadian ini mengejutkan banyak pihak, terlebih ketika terungkap bahwa pelakunya adalah seseorang dari lingkup pelayan kesehatan. Suhendi, seorang mantri yang bekerja di RSUD Banten. Siapakah Suhendi dan apa yang menjadi latar belakang hingga ia melakukan perbuatan tersebut? Suhendi adalah seorang mantri kesehatan yang tinggal di Kampung Pasar, Desa Kadeberem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Dia telah berkeluarga. Istrinya Noviana Nufus adalah seorang tenaga kesehatan berusia 33 tahun yang bekerja sebagai bidan desa di Curogong sejak tahun 2018. Saat itu status kerja Noviana adalah sebagai tenaga harian lepas atau THL atau kontrak. Bersama Suhendi mereka dikaruniai 2 orang anak, dengan anak kedua lahir pada tahun 2022. Suhendi dikenal luas oleh masyarakat sebagai mantri yang berdedikasi. Hampir semua warga menyatakan kepuasan terhadap pelayanannya. Ia dikenal ramah, ringan tangan, dan seringkali menggunakan fasilitas pribadi demi membantu warga. Bahkan dalam kondisi mendesak, ia tak ragu untuk datang, meski di luar jam kerja. Seorang warga mengungkapkan, tengah malam pun bisa pak, bahkan siang hari pun ada penjemputan mobil. Pas keluar katanya ada yang mau diamputasi. Kesaksian lain menyebutkan orangnya nggak kenal mampu atau tidak. Kalau lihat orang yang berobat kayak orang nggak mampu, dia nggak terima uangnya. Pernyataan ini berasal dari salah satu warga yang kelak akan memberikan kesaksian di pengadilan. Bagi warga, keberadaan Mantri Suhendi sangat berarti. Jika harus berobat ke klinik, mereka bisa menghabiskan biaya hingga ratusan ribu.
Namun kepada Suhendi, mereka kerap mendapat pelayanan secara cuma-cuma atau cukup memberikan uang sekedarnya saja. Tak hanya Suhendi, dedikasi serupa juga terlihat dari sang istri, Noviana, dikenal sebagai bidan yang rajin dan teliti. Kegiatan posyandu dijalankan secara rutin, umumnya sebulan sekali. Dalam pelaksanaan tugasnya, Noviana juga dipantau oleh Kepala Desa Curogong, Salamun Nasir. Namun, pengawasan tersebut rupanya tak hanya sebatas profesional. Lama-kelamaan perhatian Salamun Nasir terhadap Noviana berkembang menjadi ketertarikan pribadi. Ia mulai mencari-cari kesempatan untuk lebih dekat, bahkan mengirimkan pesan pribadi. Padahal Salamun Nasir diketahui telah memiliki istri. Pada awalnya, pesan-pesan itu masih ditanggapi secara wajar oleh Noviana. Namun seiring waktu, intensitas komunikasi meningkat, Noviana pun mulai merasa nyaman dan diperhatikan. Hingga akhirnya hubungan gelap pun tumbuh di antara mereka. Saat hubungan itu terjalin, Noviana diketahui baru saja melahirkan anak keduanya. Hubungan antara Kades Salamun Nasir dan bidan Noviana semakin intens dari hari ke hari. Meski awalnya beralasan memantau kinerja, perhatian Salamun Nasir kepada Noviana jelas melampaui batas profesionalitas. Ia kerap datang ke posyandu bukan untuk urusan dinas, melainkan untuk curhat, termasuk keluhan tentang istrinya yang dianggap tak lagi memperhatikannya. Dalam beberapa kesempatan, Salamun Nasir meminta Noviana untuk menemaninya, mulai dari menjadi panitia sumbangan door prize, menemaninya membeli hadiah, hingga mengajaknya bertemu seseorang yang ia sebut sebagai kiai. Dalilnya, ia ingin menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Noviana diminta meminum air dari sang kiai, bahkan dimandikan dengan air tersebut. Tujuannya tak pernah dijelaskan secara pasti. Kedekatan keduanya pun makin tak wajar. Noviana bahkan diajak berlibur ke Gunung Bromo selama 3 hari. Dan kepada sang suami, ia berdalih ada urusan pekerjaan. Beberapa kali pula keduanya menyewa kamar hotel di kota Serang untuk melakukan sikat-sikatan. Namun secerdik-cerdiknya orang menyembunyikan bangkai, baunya tetap akan tercium. Gerak-gerik mereka mulai menimbulkan kecurigaan warga. Dalam sebuah momen, mereka terlihat dekat. Di tempat umum, Noviana bahkan menggunakan 2 ponsel. Satu untuk urusan umum, satu lagi khusus untuk berkomunikasi dengan Salamun Nasir. Di dalamnya tersimpan banyak foto mereka berdua. Seorang saksi bernama Rika Novitasari yang kelak akan bersaksi di pengadilan mengungkap bahwa ia tak sengaja melihat isi ponsel kedua Noviana saat mereka bertugas bersama. Karena penasaran, ia dan rekan-rekannya membuka ponsel tersebut dan menemukan banyak foto tidak wajar, termasuk ketika keduanya berada di dalam mobil. Temuan itu langsung menjadi perbincangan warga, namun isu tersebut tidak membuat keduanya jera. Mereka justru tetap saling mencari celah untuk menjalin hubungan. Lama-kelamaan kabar tersebut sampai ke telinga Mantri Suhendi, suami Noviana. Ia langsung menegur sang istri. Persoalan itu sempat dibicarakan dengan sang kepala desa dalam forum kekeluargaan. Waktu berlalu dan Suhendi berharap istrinya telah berubah. Namun harapannya kandas. Hubungan antara Noviana dan Salamun Nasir justru semakin menjadi. Bahkan Noviana mulai memberikan uang kepada Salamun Nasir. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarganya. Ia membelikan rokok setiap kali bertemu, dan Salamun Nasir pun tak segan meminta uang dengan berbagai alasan. Tak berhenti sampai di situ, Salamun Nasir pernah meminjam uang sebesar 20 juta rupiah, mengaku bahwa yang membutuhkan adalah saudaranya. Total uang yang dikeluarkan Noviana bahkan dikabarkan mencapai 80 juta rupiah. Yang lebih mengejutkan, ia menggunakan tabungan pribadinya untuk membelikan sebuah mobil Toyota Vios bagi sang kades. Seluruh dana berasal dari simpanan keluarga. Tabungan Noviana terkuras habis demi mempertahankan hubungan gelap ini. Dan akhirnya malapetaka itu pun tiba. Hari Minggu 12 Maret 2023 sekitar pukul 10 pagi. Mantri Suhendi menemukan ponsel kedua milik istrinya
Ia membuka galeri dan menemukan foto Noviana sedang berciuman dengan Salamun Natsir. Amarahnya memuncak, ia merasa dikhianati dan muncul niat untuk memberikan pelajaran kepada Salamun Natsir. Dengan pertimbangan fisik Salamun Natsir yang lebih besar, Suhendi menyiapkan sebuah suntikan obat bius. Ia menyusun rencana untuk membuat tubuh sang kades lemas, bukan untuk menyudahi, melainkan untuk melumpuhkannya. Sekitar pukul 12 siang, Suhendi mendatangi rumah Salamun Natsir di Kampung Sukamana, Desa Curogong, Kecamatan Padarincang. Ketika sampai di rumah sang kades, Suhendi diminta duduk dan menunggu sekitar 15 menit lamanya, sehingga membuatnya kesal. Ketika sang kades tiba, terjadi pertengkaran. "Lu sudah disuruh ke rumah nggak dateng. Karak jadi lurah sakitu lo balaga. Lu sudah disuruh ke rumah nggak dateng. Baru juga jadi lurah begitu, banyak gaya." Lalu dengan emosi dia menunjukkan foto-foto kemesraan antara Noviana, istrinya, dan sang kades. "Pak Lurah, iya naon? Apa maksudnya? Kalau istri bapak diginiin, bagaimana?" Saat itu Pak Kades meminta maaf dan juga meminta maaf kepada istrinya sendiri yang saat itu memang berada di pertemuan itu. Bahkan istri Pak Kades bernama Nani sempat menangis. Begitu istri korban menangis dan Munasir dalam keadaan lengah, Suhendi langsung menyuntikkan obat bius ke punggung kiri korban. "Itu obat apa?" Korban sempat bertanya. "Ini obat tidur," jawab Suhendi. Suasana mulai berubah ketika 10 menit kemudian Salamun Natsir mengalami sesak nafas. "Mah, nyesek, Aa disuntik mati ya." Itulah kata-kata terakhir Salamun Natsir kepada istrinya. Tubuhnya melemah, terlihat seperti akan kehilangan kesadaran. Tak berapa lama kondisinya memburuk dengan cepat. Melihat hal itu, Mantri Suhendi panik. Ia segera meminta pertolongan warga sekitar dan membawa Salamun Natsir ke puskesmas terdekat, lalu ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten, tempatnya bekerja. Sayangnya, meski telah mendapatkan penanganan medis, tak lama kemudian Salamun Natsir tak tertolong. Peristiwa itu mengguncang warga desa. Polisi segera mengambil tindakan. Mantri Suhendi diborgol tanpa perlawanan. Ia tampak pasrah. Niat awalnya hanya ingin membuat sang kepala desa lemas. Namun, suntikan yang diberikannya justru membuat kades itu meninggal. Tim forensik melakukan pemeriksaan mendalam. Dari hasil laboratorium, polisi memastikan bahwa cairan yang disuntikan adalah obat bius jenis rucoronium berisi diphenhidramin, sebuah agen anti alergi yang biasa digunakan untuk pengobatan alergi, batuk, flu, dan pilek. Kasus ini kemudian bergulir ke meja hijau. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Serang, dipimpin oleh Hakim Majelis Heri Cahyono. Pada awal proses persidangan, keluarga Salamun Natsir membantah keras dugaan perselingkuhan antara sang kepala desa dan bidan Noviana. Mereka menegaskan bahwa tidak pernah ada laporan resmi ke polisi terkait hal tersebut. Juga tidak ditemukan bukti yang sahih. Namun dari sejumlah kesaksian warga, muncul pernyataan yang justru bertolak belakang. Terlepas dari ada atau tidaknya perselingkuhan, hakim menilai bahwa Mantri Suhendi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP tentang penyudahan. Meski tidak dalam kategori berencana, tindakan Suhendi dinilai spontan, emosional, dan dilakukan dalam tekanan situasi pribadi. Jaksa sempat menuntut hukuman 9 tahun penjara. Namun dalam putusan akhir, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Ada beberapa hal yang meringankan. Sejak awal penyelidikan, Suhendi bersikap kooperatif. Ia langsung mengakui perbuatannya, menyesal, dan menunjukkan sikap sopan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa peristiwa ini bukan sepenuhnya kesalahan Suhendi. Fakta menarik lainnya terungkap. Di ruang sidang, Noviana sang istri menyatakan penyesalan mendalam atas perbuatannya. Ia mengakui bahwa hubungan gelapnya dengan Salamun Natsir telah memicu tindakan nekat suaminya, sekaligus menimbulkan kerugian finansial dan tekanan batin. Tak hanya itu, sebagian warga justru memohon kepada majelis hakim agar Suhendi diberikan keringanan hukuman. Seorang saksi bernama Nini bahkan menyampaikan permohonan langsung ke ruang sidang. "Mohon hakim, jaksa, saya pribadi mohon keringanan. Kami orang nggak mampu. Kalau berobat ke klinik bisa 100.000 lebih. Tapi kalau ke Pak Hendi nggak mahal kok. Dibantu. Intinya saya minta keringanan kepada Bapak.
Pernyataan ini menjadi gambaran bagaimana sosok Suhendi dikenal di mata masyarakat, seorang mantri desa yang sering membantu tanpa pamrih. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perselingkuhan bisa jadi bencana bagi pelaku dan orang lain, dan emosi dapat berujung pada keputusan yang menghancurkan. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyajian, informasi, atau kronologi dalam video ini, saya mohon maaf dan sangat menghargai masukan sobat melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.